Adik-adik mana ya? Mana nih adik-adik nih? Pada kemana ya, Kak? Kiki, Kimo. Ejen. Ayo adik-adik, coba cari. Adik-adik dengar nggak suara kita? Ayo, di mana? Ketemu? Mana coba kakak hitung ya, sampai hitungan 3 ya. 1, 2, 3. Halo adik-adik semua. Kakak seneng banget nih. Lihat adik-adik udah pada rapi-rapi bajunya. Pada keren-keren, malah ada yang habis mandi, ada yang habis makan, ada yang habis bobo siang juga ya. Wah, seru. Nah, adik-adik, hari ini kita mau sama-sama ibadah nih. Kakak nggak sendirian. Kak Yeli ditemenin sama kakak yang cantik banget hari ini. Pakai bajunya juga keren banget. Ayo, kira-kira siapa kakak yang paling cantik hari ini? Kak Yeli, bukan ya, tapi kakak sama-sama bilang siapa namanya. Kita sambut Kak Feli. Halo adik-adik, Kiki mau Ejen. Dan ada satu lagi kakak ganteng yang kalau dia main gitar, iblis, setan langsung pada ngacir semuanya. Ayo adik-adik panggil namanya Kak siapa? Kak Nelson. Wah, sebelum kita mulai ibadah hari ini, yuk sama-sama kita berdoa ya adik-adik ya. Yuk lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa ya. Tuhan, terima kasih buat hari ini. Kami bersyukur di hari Minggu ini kami boleh beribadah lagi kepada Tuhan. Tolong kami Tuhan supaya kami boleh memuji, menyembah Tuhan, menyanyi, menari, dengarkan firman Tuhan. Kami mau berikan tenaga kami sepenuhnya, hati kami sepenuhnya, dan kami percaya bersama dengan malaikat-malaikat di surga, kami mau bersama-sama beribadah pada hari ini. Berkati ibadah hari ini Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus semua adik-adik yang siap untuk beribadah sama-sama katakan, amin. Oke adik-adik, sebelum kita memuji Tuhan, ingat gak kita harus lakukan apa dulu? Apa sih Kak Weli? Yel. Betul, yel. Dan sebelum yel bersama kakak-kakak di sini, ada salah seorang anak hebat yang mau pimpin yel Kimo pada hari ini. Silakan anak hebat. 1, 2, 3. Kiki, Kimo, ceria, sehat, kuat, Nah sekarang adik-adik, sekarang kita yel bareng-bareng ya. Ayo semuanya sekarang jongkok dulu. Oke, kakak hitung pakai bahasa Inggris ya. Siap? 1, 2, 3. Kiki, Kimo, ceria, sehat, kuat, Nah sekarang buat adik-adik Ejen, ayo semuanya siap-siap dan sebelumnya dipimpin oleh anak hebat berikut ini. Ejen siap, gerak. Ejen Aero Generation hebat. Apa kabar Ejen? Luar biasa, dahsyat. Yes. Oke, sekarang kita bakal yel bareng-bareng ya Ejen. Yang adik-adik Kiki Kimo juga tetap ikutan bareng-bareng. Siap semuanya? Ayo, mana posisinya? Siap. Oke, Ejen siap, gerak. Apa kabar Ejen? Luar biasa, dahsyat. Yes. Ejen, Aero Generation hebat. Wow, luar biasa. Dan sekarang kita akan melakukan ini yang paling penting loh. Dan gak boleh kalian lupakan. Deklarasi anak hebat. Sebelumnya akan dipimpin oleh anak hebat yang satu ini. Halo, nama saya Ellen. Kita ucapkan deklarasi anak hebat. Aku hebat karena Tuhanku hebat. Aku hebat karena Tuhan berkata aku hebat. Aku hebat karena aku diberkati Tuhan untuk menjadi berkat. Ayo ucapkan satu kali lagi. Aku hebat karena Tuhanku hebat.
diberkati Tuhan untuk menjadi berkat. Dadah. Dah. Oke, sekarang adik-adik kita akan deklarasi bersama-sama ya. Yuk semuanya posisi siap. Oke, siap ya. 1, 2, 3. Aku hebat karena Tuhanku hebat. Aku hebat karena Tuhan berkata aku hebat. Aku hebat karena aku diberkati Tuhan untuk menjadi berkat. Yeay! Oke, kayaknya adik-adik semua udah nggak sabar nih untuk memuji Tuhan. Betul Kak Feli? Betul banget, Betul Kak Kak. Nelson? Dan hari ini Tuhan Yesus itu baik sekali. Siapa yang percaya Tuhan Yesus baik? Ayo kasih jempolnya dulu. Berikan tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan. Oke, siap ya adik-adik ya. Siap semuanya. 1, 2, 3. Di hadapan kemegahanmu ku datang menyembahmu, membawa hatiku, membawa hidupku. Ku teringat kasih setiamu di dalam setiap langkahku. Sungguh engkau baik di dalam hidupku. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Ayo adik-adik semuanya. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Tuhan Yesus baik adik-adik. Ayo dengan penuh semangat sama-sama ya nyanyikan pujian ini ya. 1, 2, 3. Di hadapan kemegahanmu ku datang menyembahmu, membawa hatiku, membawa hidupku. Ku teringat kasih setiamu di dalam setiap langkahku. Sungguh engkau baik di dalam hidupku. Engkau baik, teramat baik. Kau apa adik-adik? Iya. Ayo jempolnya adik-adik. Teramat baik. Lebih lagi adik-adik katakan. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Oke adik-adik, kakak lihat adik-adik udah semangat semua ya. Sekarang kita ganti goyangannya ya Kak Feli ya. Ayo jempolnya mana jempolnya? Ayo Kak Nelson. Siap ya. Ayo goyang dulu pelan-pelan. Engkau baik, teramat baik. Ayo mana goyangnya Kiki Kim Ejen. Teramat baik. Ayo mami-maminya juga ikutan. Engkau baik, teramat baik. Asik. Engkau baik. Siap-siap adik-adik. Ayo yang semangat. 1, 2. Engkau baik, teramat baik. Ya. Engkau baik. Terakhir ya. Kasih segenap hati sama-sama bilang. Engkau baik, teramat baik. Ya. Engkau baik, teramat baik. Tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan Yesus. Wah, tarik nafas dulu. Keluarinnya lewat mana? Mau lewat depan, mau lewat belakang adik-adik? Depan aja, Depan Kak. aja ya.
Ayo mami-maminya juga tarik napas. Hempaskan. Wah, oke adik-adik, luar biasa ya. Tuhan Yesus itu baik sekali dan sebentar lagi kita mau dengarkan firman Tuhan. Jadi ayo adik-adik, sekarang kita bawa hati kita datang sama Tuhan. Kita mau minta supaya kita bisa mendengar dan kita bisa mengerti isi hati Tuhan lebih lagi. Siap adik-adik? Yuk sama-sama kita nyanyikan pujian ini ya. Bapa-Ku datang kepadamu, ucap syukur atas kebaikanmu. Sekarang ku buka telingaku, ku mau dengar suaramu, biar ku mengenalmu lebih dalam, lebih dekat. Bapa, ajarku mengerti tentang isi hatimu. Adik-adik sama-sama nyanyikan pujian ini. Kita minta supaya Tuhan membuat kita bisa mengerti firman Tuhan. Katakan, Bapa-Ku datang kepadamu, ucap syukur atas kebaikanmu. Sekarang ku buka telingaku, ku mau dengar suaramu, biar ku mengenalmu lebih dalam, lebih dekat. Bapa, ajarku mengerti tentang isi hatimu. Lebih lagi katakan, biar ku mengenalmu lebih dalam, lebih dekat. Bapa, ajarku mengerti tentang isi hatimu. Sekali lagi adik-adik katakan, biar ku mengenalmu lebih dalam, lebih dekat. Bapa, ajarku mengerti tentang isi hatiku. Bapa, ajarku mengerti tentang isi hatimu. Bapa, ajarku mengerti tentang isi hatimu. Ya Bapa, ajar kami Tuhan, kami mau mengerti hatimu lebih dalam, lebih dekat lagi. Kami mau mengerti hatimu Tuhan. Haleluya. Oh benar Tuhan, pada siang hari ini kami rindu untuk mengenal isi hatimu. Mari adik-adik sama-sama katakan doa ini. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih terima kasih
Karena saya boleh datang kepada Tuhan. Hari ini aku sudah menyiapkan telingaku untuk mengerti isi hati Tuhan. Berkati aku Tuhan dengan firman-Mu supaya aku bertumbuh dan berbuah dan menjadi berkat. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku siap mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan hari ini, kita mau dengar dulu nih, apa sih pedang roh hari ini? Oke adik-adik, siap ya semua ya? Tapi kata dulu, sebelum kita belajar pedang roh hari ini, kita mau dengarkan dulu nih pedang roh minggu lalu yang dibawakan oleh anak-anak hebat berikut ini. Pengkhotbah 7 ayat 9. Janganlah lekas-lekas marah dalam hati, karena amarah menetap dalam dada orang bodoh. Pengkhotbah 7 ayat 9. Janganlah lekas-lekas marah dalam hati, karena amarah menetap dalam dada orang bodoh. Oke, luar biasa semuanya ya. Nah, ayo adik-adik semua juga jangan kalah. Ayo terus semangat untuk menghafalkan pedang roh. Oke, pedang roh hari ini ialah dari Pengkhotbah 4 ayat 9a dan 10a. Pengkhotbah 4 ayat 9a dan 10a. Oke adik-adik sama-sama ya belajar dengan baik ya. Berdua lebih baik daripada seorang diri. Berdua lebih baik daripada seorang diri. Karena kalau mereka jatuh, yang seorang mengangkat temannya. Oke, bisa adik-adik? Sekarang bareng-bareng ya. Siap? 1, 2, 3. Pengkhotbah 4 ayat 9a dan 10a. Berdua lebih baik daripada seorang diri. Karena kalau mereka jatuh, yang seorang mengangkat temannya. Nah adik-adik, apa sih arti dari pedang roh hari ini? Yuk sama-sama kita dengarkan siar firman Tuhan hari ini. Semangat ya! Semangat! Halo, shalom adik-adik semua, apa kabarnya? Wah, kakak berharap kalian semua sehat ya adik-adik ya. Tentunya kalian semua sama-sama bersemangat hari ini untuk mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik, tadi spesial sekali ya. Kita sama-sama memuji Tuhan dipimpin oleh Pastor Yeli. Wow, seru banget ya adik-adik ya. Nah, tadi juga Pastor Yeli sudah kasih tuh di awal adik-adik pedang roh buat kita hafalkan selama seminggu ini. Gimana? Gampang gak adik-adik? Apa? Panjang? Wah, gak apa-apa adik-adik. Kalau panjang berarti adik-adik makin pinter lagi adik-adik ya. Kalian bisa, karena kalian anak yang hebat, kalian bisa menghafalkannya. Oke adik-adik, yuk sekarang kita mau tahu nih apa sih artinya pedang roh yang udah disampaikan oleh Pastor Yeli tadi, oleh Kak Yeli tadi. Wah adik-adik, kita masih akan tetap membahas tokoh yang selalu kita bahas selama, udah berapa lama adik-adik? Udah hampir 2 bulan ya? Wah luar biasa adik-adik semua, setia sekali ya. Kita hampir 2 bulan membahas satu tokoh ini adik-adik. Ada yang ingat? Ya betul adik-adik, kalian semua ingat banget pasti. Ya namanya siapa adik-adik? Nehemia. Wow luar biasa ya, kita banyak belajar dari tokoh yang satu ini adik-adik. Apa yang adik-adik ingat dari tokoh Nehemia? Kakak mau review dulu nih, gimana waktu adik-adik semuanya mau ibadah di pagi hari ini, apa yang adik-adik persiapkan? Wah, apakah adik-adik sudah mandi atau adik-adik udah mempersiapkan segala sesuatunya dengan rapih, dengan sekuat tenaga? Wah, bener ya, Nehemia mempersiapkan sekuat tenaga. Apalagi adik-adik? Ya, wah tetap
setia walaupun ada yang mengganggu. Wah, walaupun ada mungkin teman-teman ngajak adik-adik buat ngapain gitu ya di hari Minggu yang cerah ini gitu ya adik-adik ya. Tapi adik-adik tetap mau, wah aku mau ibadah. Wah, good job adik-adik. Wah, hari ini kita mau belajar yang lebih luar biasa lagi adik-adik. Ya, mungkin adik-adik sudah bisa tebak dari firman Tuhan Pengkhotbah 4 ayat 9a dan 10a tadi. Nah, apa coba? Kita akan belajar tentang Nehemia yang bagaimana adik-adik. Kakak kasih kisi-kisinya ya dari huruf B. B. Kurang kah kisi-kisinya apa lagi? Ada 2 suku kata ya adik-adik ya. Dan suku kata yang kedua adalah S. Ada yang bisa tebak? Ya, tadi kan firman Tuhan ya, berdua lebih baik daripada seorang diri. Karena kalau mereka jatuh, yang seorang mengangkat temannya. Artinya apa? Bekerja sama. Wah, siapa di sini adik-adik yang senang bekerja sama? Angkat tangannya. Wah, siapa? Wah, seru ya adik-adik ya, kalau kita bisa bekerja sama itu baik sekali loh adik-adik. Kita akan merasakan lebih bisa mengerjakan segala sesuatunya dengan lebih gampang adik-adik, terasa lebih mudah waktu kita bekerja sama. Sama dengan tokoh Nehemia adik-adik. Kalian ingat Nehemia itu membangun apa? Membangun rumah. Bukan adik-adik, membangun tembok ya, membangun tembok Yerusalem yang panjang banget. Coba semuanya bilang panjang banget ya. Saking panjangnya itu butuh waktunya lama adik-adik ya. Dan Nehemia melakukannya dengan bekerja sama adik-adik. Berdua lebih baik daripada seorang diri. Karena kalau mereka jatuh, yang seorang mengangkat temannya. Wah, kita mau belajar adik-adik dari Nehemia. Waktu membangun tembok Yerusalem, Nehemia bekerja sama dengan seluruh rakyat, dengan seluruh penduduk di Yerusalem. Ya, kita mau lihat dulu videonya berikut ini. Nehemia terus memimpin pembangunan tembok Yerusalem. Nehemia mau bekerja sama dengan seluruh rakyat Israel. Listen, everybody. The enemy could attack at any moment. When you hear the trumpet sound, come and gather right here. Fight for your families, your sons, your daughters, your wives and your houses. Remember, the Lord is great and powerful. Bahkan mereka bekerja sambil membawa senjata untuk saling melindungi dari serangan musuh, yaitu Sanbalat dan Tobia. They have found out. Their God has spoiled our plan. What a stupid idea you had. We'll have to try something else. A trap. Dear Nehemiah, we have heard that the building project is going well, and that there are no gaps left in the wall. Great job. Let's meet together over here. Kind regards, your neighbors. But they just want to trick me. No way I'm walking into their trap. Sorry, I have important work to do. I can't come over. Can't come down? I have heard that you are building this wall just to rebel and become king yourself. Now, the king wants to hear about this. So come, let's talk together. Huh? None of this is true. You're just making this up.
me, won't they come? Karena kerjasama Nehemia dan semuanya, akhirnya pembangunan tembok Yerusalem selesai. Bahkan selesai dalam 52 hari. Dan musuh pun dikalahkan. Mereka gagal untuk menghambat pekerjaan mereka. Nah, adik-adik semua boleh baca ya. Di video yang kalian lihat, kalian bisa baca adik-adik di Nehemia 4 ayat 13 sampai 23. Adik-adik setelah ibadah ini kalau mau cerita detailnya ya, selain nonton video yang tadi, kalian bisa baca juga adik-adik ya di Nehemia 4 ayat 13 sampai 23. Oke adik-adik, nah karena kita hari ini belajar tentang bekerja sama, kita mau main games dulu adik-adik. Wah, siapa yang suka games? Semuanya berdiri dong, berdiri. Yuk kita mau main games ya adik-adik. Adik-adik siapin dulu peralatannya, yaitu gelas cup adik-adik. Kalau nggak punya gelas cup, adik-adik boleh pakai gelas yang ada di rumah aja. Gelas yang bukan gelas kaca ya adik-adik ya. Gelas plastik ya. Bisa 10, bisa berapapun yang adik-adik punya. Yuk siapin dulu ya adik-adik ya. Nah gimana adik-adik, udah siapin gelas-gelasnya? Ya seperti ini adik-adik ya. Kakak udah punya 10 gelas cup ya adik-adik ya, gelas yang terbuat dari plastik atau enggak kertas seperti ini. Nah permainannya seperti apa? Jadi di sini ada Karika dan Kak Feli akan bermain adik-adik. Nah Karika dan Kak Feli tugasnya harus membuat menara dari gelas-gelas ini. Nah caranya tapi harus dengan satu jari aja ya, satu jari aja. Nah satu jari kan susah Kak, susah. Tapi kan ada berdua adik-adik. Firman Tuhan tadi bilang apa? Berdua lebih baik daripada seorang diri. Ya walaupun susah, cuman pakai satu jari, kita lihat ya gimana Kak Feli dan Karika akan membangun menara dari gelas-gelas ini. Yuk kita bermain, adik-adik juga bermain ya. Are you ready Kak? Kita berhitung adik-adik, 1, 2, 3. Nah, ayo harus pakai satu jari adik-adik ya. Tapi berdua, wah jadi lebih gampang ya harusnya ya adik-adik ya. Nah, harus diangkat Kak. Good. Padahal satu jari loh adik-adik loh. Ayo. Kemana dulu? Nah. Percepat ini makan. Wah, 1 cup lagi adik-adik. Wah, hebat ya walaupun pakai satu jari. Wah, hebat. Ternyata bisa ya Kak ya. Walaupun pakai satu jari, tapi dengan bekerja sama menaranya jadi. Wah, adik-adik bisa coba ya dengan keluarganya di rumah. Silakan adik-adik bermain. Gimana adik-adik bermainnya? Seru ya? Wah, kita belajar ya adik-adik ya dari games yang tadi adik-adik mainkan, bahwa ternyata jika kita bekerja sama, pekerjaan apapun terasa lebih mudah. Wah, tadi kan gamesnya cuma pakai satu jari, itu susah banget loh adik-adik. Tapi ketika dikerjakan bekerja sama, terasa mudah adik-adik. Wah, adik-adik kakak akan ceritakan ya secara singkat tentang Nehemia yang waktu itu membangun tembok Yerusalem yang begitu panjang ya adik-adik ya. Panjang sekali adik-adik. Ya, caranya Nehemia mengerjakannya dengan bekerja sama adik-adik. Kalian bisa baca ya. Waktu itu Nehemia bisa disebut sebagai mandornya adik-adik ya. Kalau adik-adik tahu, mandor itu jadi yang menugaskan. Jadi waktu itu Nehemia itu menugaskan kamu bagian
ngocok-ngocok ngocok-ngocok semen ya, mengaduk semen. Terus kamu tugasnya untuk bawain batu ini ke mereka ya, kamu tugasnya untuk pasang-pasang si batu-batu ini ya. Wah gitu adik-adik, dilakukan secara bekerja sama. Bahkan adik-adik ingat bahwa minggu lalu kita tahu bahwa ada pengganggunya waktu melakukan pembangunan itu. Sanbalat dan Tobia mengganggu adik-adik, dan itu menyebabkan semua yang bertugas waktu itu harus tetap pakai senjata. Adik-adik harus tetap megang senjata. Jadi Nehemia bagi tugas lagi, bekerja sama lagi. Oke, kamu berjaga-jaga ya, kalau misalnya ada yang ngegangguin kamu harus yang menjagainya gitu, kamu yang harus langsung berperang. Wah, mereka bawa senjata adik-adik. Wah, jadi tugasnya di ini ya adik-adik ya, diatur, dibagi-bagi, saling bekerja sama. Jadi antara satu dan yang lainnya saling bekerja sama. Yuk adik-adik bilang, anak hebat itu bekerja sama. Ya adik-adik, ya Tuhan sangat menyukai kesatuan adik-adik. Waktu Tuhan melihat, wow, semua rakyat Yerusalem waktu itu ya bekerja sama untuk membangun tembok. Akhirnya temboknya selesai juga adik-adik ya. Pada akhirnya temboknya menjadi beres karena mereka bekerja sama. Wah, adik-adik juga di rumah, ayo kakak ajak kalian untuk mau bekerja sama. Dalam hal apa kak? Misalnya waktu adik-adik mau sekolah minggu ya, seperti hari ini adik-adik bekerja sama dengan orang tuanya. Adik-adik jangan hanya tahu enaknya aja, jangan hanya tahu beresnya aja ya. Mamanya udah siapin handphone atau laptop, mamanya udah siapin Alkitab, semuanya disiapin sama mama atau sama papahnya gitu ya. Jangan gitu adik-adik ya, adik-adik bekerja sama. Wah, mah aku nanti buat besok aku ngapain aja mah, aku siapin apa mah. Mungkin adik-adik bisa bantu untuk siapin dulu tempat adik-adik buat ibadah ya. Dirapihin dulu mungkin sofanya sama adik-adik. Dirapiin dulu mungkin ruangannya sama adik-adik kalau ada yang berantakan. Ya, bekerja sama. Kalian bagi tugas adik-adik di rumah. Misalnya adik-adik sama kakak atau adiknya. Kita hari ini harus bekerja sama beresin rumah misalnya ya. Ya kerjakan dengan bekerja sama. Satu menyapu, satu mengepel. Apalagi adik-adik kalau beresin rumah. Satu bersihin kaca gitu ya adik-adik ya. Lap-lapin debu dari meja-meja. Wow, itu bekerja sama. Jadi pekerjaan yang sulit akan terasa mudah adik-adik. Nah mungkin di sekolah juga adik-adik waktu ada kerja kelompok. Itu adalah momen yang baik untuk adik-adik belajar bekerja sama. Ya, jadi jangan hanya satu orang saja yang bekerja. Adik-adik harus ayo bekerja sama, bagi tugas. Aku ngapain, kamu ngapain, ayo bekerja sama. Tapi misalnya ada satu yang melakukan kesalahan, kalian backup. Ya, tadi dibilang apa firman Tuhannya? Karena kalau mereka jatuh, yang seorang mengangkat temannya. Ya, waktu bekerja sama, kita harus saling membackup. Kita harus saling membackup itu artinya apa kak? Harus saling mendukung. Ya, enggak saling nyalahin. Tidak adik-adik. Waktu pembangunan tembok itu kakak yakin mereka semua saling mendukung. Yuk ayo semangat walaupun ada yang mengganggu Sanbalat dan Tobia. Ayo kamu semangat ya itunya ngaduk-ngaduk semennya. Kamu semangat ya nganterin batu-batunya. Wow, kakak yakin mereka bekerja sama dan mereka saling mendukung adik-adik. Nah tapi ada satu nih, mungkin adik-adik pada berpikir, kalau gitu boleh dong kak mencontek. Boleh dong kak, itu kan kayak bekerja sama kak. Kasih jawaban sama teman waktu ujian. Nah itu kerjasama yang salah ya. Itu namanya bukan kerjasama juga adik-adik. Bekerja sama itu harus di dalam sesuatu hal yang baik ya, yang Tuhan sukai. Ya adik-adik ya. Jadi jangan sampai kalian pakai
firman Tuhan hari ini untuk bekerja sama mencontek. Tidak ya adik-adik ya. Adik-adik ayo bekerja samanya di dalam hal yang baik ya. Di dalam mengerjakan tugas, di dalam mengerjakan pekerjaan di rumah, menjaga adik, bekerja sama juga ya. Di dalam menciptakan suasana rumah yang asik, yang damai. Adik-adik juga bisa bekerja sama ya. Adik-adik yuk seperti Nehemia, anak yang hebat itu senang bekerja sama. Adik-adik yuk kita sama-sama perkatakan firman Tuhan yang tadi ya. Pengkhotbah 4 ayat 9a dan 10a. Berdoa lebih baik daripada seorang diri. Karena kalau mereka jatuh, yang seorang mengangkat temannya. Nah adik-adik bisa langsung videoin ya. Kalau udah apal pedang rohnya, kalian langsung videoin dan kirim ke grup orang tua. Oke adik-adik, semua semangat ya untuk selalu bekerja sama. Nah anak-anak yang hebat, terima kasih ya adik-adik semua. Kalian sudah setia untuk mengikuti ibadah hari ini. Wah kakak-kakak semuanya bangga adik-adik, apalagi Tuhan Yesus. Setelah ini kalian akan mengerjakan kreativitas ya adik-adik ya. Jangan lupa untuk melakukan dengan sekuat tenaga. Yuk adik-adik kita semuanya sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau kami hari ini belajar firman-Mu untuk kami mau bekerja sama di dalam rumah kami, di dalam sekolah kami, di dalam apapun yang kami perbuat. Ajar kami untuk saling bekerja sama dengan orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan. Nah adik-adik sekarang angkat kedua tangan adik-adik semuanya. Kakak mau berdoa buat adik-adik. Tuhan, Kau yang memberkati setiap anak-anak-Mu Tuhan yang tangan-tangannya terangkat. Engkau yang terus Tuhan Yesus menjagai semua adik-adik di rumah Tuhan. Jagai mereka Tuhan dengan kasih-Mu ya Bapa. Kau yang selalu Tuhan Yesus memberikan kasih-Mu ya Tuhan, ada damai sejahtera, ada sukacita di tengah-tengah keluarga mereka ya Bapak. Kau juga berkati Tuhan dengan hikmat, dengan kesetiaan Tuhan, dengan kesehatan yang daripada-Mu Tuhan. Kau yang memberkati Tuhan segala usaha pekerjaan orang tua adik-adik Tuhan. Engkau yang berikan ya Bapak keselamatan kemanapun mereka pergi. Terima kasih Tuhan. Setiap adik-adik semuanya yang sudah menerima berkat dari Tuhan sama-sama katakan amin. Adik-adik semua selamat hari Minggu ya adik-adik ya. Jangan lupa untuk mengerjakan kreativitas yang akan dibawakan oleh kakak satu nanti. Oke, sampai jumpa adik-adik. Nah, sekarang waktunya kita kreativitas. Kita mau bikin apa? Nah, kakak percaya adik-adik di rumah sudah menyiapkan bahan-bahan untuk kreativitas yang akan kita buat hari ini. Hari ini kita akan membuat puzzle bekerja sama. Yuk adik-adik kita membuatnya. Nah, sekarang kita akan membuatnya. Kakak sudah print atau ada juga ini di materi PDF kurikulum. Adik-adik di sini ada dua macam ya pola puzzle-nya. Ada yang sedikit seperti ini. Mungkin adik-adik yang usia kelas Kiki boleh pakai yang pola ini ya. Kalau yang Kimo Agent bisa pakai yang ini, lebih banyak ya kepingannya. Nah, sekarang kakak akan pakai yang ini ya. Kita akan warna ya. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah mewarnainya. Yuk kita sama-sama warna. Adik-adik boleh bebas mau warna apa saja ya. Kita warna. Nah, di sini kakak udah selesai mewarna semua puzzle-puzzlenya. Nah, setelah selesai diwarna, kita akan tuliskan nama teman-teman. Adik-adik boleh yang di sekolah minggu, boleh yang di rumah, boleh yang di sekolah ya. Misalnya di sini kakak akan tulis nama Kelly ya. Lalu habis Kelly ada nama Moses. Nah, habis Moses
ada nama Valen. Nah, dan seterusnya adik-adik boleh tulis nama semuanya di sini ya. Setelah nanti adik-adik isi dengan nama-nama teman-teman adik-adik, lalu kita akan gunting. Ya, adik-adik gunting semua potongan puzzle ini. Kalau yang belum bisa menggunting, boleh minta tolong sama maminya atau sama papinya ya. Nah, setelah digunting, lalu kita sekarang susun ulang adik-adik ya. Nah, di sini tempel di sini ya. Kalau kakak di sini pakai double tip, adik-adik boleh pakai lem atau pakai double tip juga boleh ya. Kenapa ditempel? Supaya nggak jatuh nanti ya, nggak pada hilang kepingan puzzle-nya. Nah, seperti ini adik-adik. Setelah ditempel ya, lalu sekarang adik-adik boleh tulis di sini puzzle bekerja sama. Lalu di sini adik-adik boleh tulis ayat hafalan hari ini yang di Pengkhotbah 4 ayat 9a dan 10a. Oke, yuk selamat membuat adik-adik. Nah, seperti ini hasil akhirnya. Puzzle-nya sudah kita susun bersama-sama. Nah, adik-adik dari kreativitas ini kita belajar. Kita juga seperti kepingan puzzle ini. Waktu kita bersatu mau bekerja sama, maka puzzle ini akan menjadi indah dan cantik seperti ini. Kuncinya adalah mau bekerja sama. Ingat ayat hafalannya apa? Bahwa berdua itu lebih baik daripada seorang diri. Jadi bekerja samalah ya. Nah, sekarang kita akan lihat hasil kreativitas yang sudah kalian buat minggu lalu. Keren. Yuk kita lihat.